Mimin gak terima banget ya kalau brownies satu kotak 200.000 ini dikatain mahal. Farona brownies yang sekotak kayak gini harganya biasanya 1 juta, tapi kalau di sini cuman 200.000 aja guys. Bahkan di atasnya masih dikasih coklat Farona utuh-utuh. Nah ini nih raja terakhirnya Fudgy brownies dan sekaligus jadi oleh-oleh terviral yang ada di Bali. Apalagi kalau bukan Bali brownies. Kalau kalian ke outletnya bisa lihat langsung cara pembuatannya guys. Wah ini baru mateng browniesnya. Ini tuh browniesnya premium banget, tapi harganya masih affordable guys. Nah ini semua fresh from the oven dan baru di packing. Mau cari oleh-oleh aneka kue kering sampai pia juga ada guys. Sekarang Bali Brownies juga punya nama coklat yang bisa dibuat oleh-oleh. Oh iya, kalau kesini jangan lupa cobain aneka pianya guys. Tuh tebel banget kan isian coklatnya. The one and only brownies yang pakai coklat Farona. Coklat Faronanya guys, ini asli ya, no tipu-tipu. Coklat Faronanya utuh-utuh guys. Dan ini tuh melting banget guys. Harga segitu dengan coklat semahal Farona, ini sih kelewat worth it ya. Rasanya tuh super duper enak. Selain brownies Farona, Bali Brownies tuh punya 14 varian macam brownies lainnya. Walaupun gak pakai coklat Farona, tapi coklat yang mereka pakai ini premium banget. Bestseller mereka cream cheese brownies. Perpaduan cheese-nya tuh cocok banget sama coklat dan Oreo. Jadi balance gitu rasanya. Yang terbaru mereka juga bikin pistachio brownies. Ulala, teksturnya fudgy basah gitu. Dan ini kacang pistasionya kerasa. Kalau mau yang lebih melting tuh varian Chocomel. Beneran deh, se-rich itu coklatnya. Lumer banget guys. Bener-bener best fudgy brownies ya mereka ini. Yang suka rasa milky, cobain yang topping Cadbury. Kalau kalian ke Bali jangan lupa bawa pulang Bali Brownies ya. Yang lain bikin brownies pakai kalebot aja udah ngaku-ngaku premium. Nah ini udah next level guys, pakai Farona. Ini brownies Faronanya baru mateng guys. Tuh fresh from the oven. Masih panas. Nah ini nih tahta tertinggi brownies yang ada di Indonesia guys, Bali Brownies. Demi kalian percaya kalau bahan mereka premium, mereka tuh sampai produksi di tempat loh. Dan pastinya semuanya tuh fresh from the oven. Terus kita juga bisa nyicip tester browniesnya sebelum beli. Mereka tuh terkenal sama brownies Choco Melt ini nih. Lihat deh, coklatnya tuh bener-bener melting banget. Dan semua browniesnya tuh tipe yang fudgy gitu guys. Kelihatan kan betapa meleleh coklatnya. Saatnya cobain yang Farona. Agak lain guys, ini kepingan Faronanya masih utuh-utuh dan ini harganya cuma 200.000. Jujur ini masih anget guys. Untuk ukuran brownies Farona ini tuh affordable banget loh. Ya ampun, ini tuh Farona itu emang ya beda banget kalau pakai Farona. Nyoklat banget, ada bitanya gitu. Kelas banget rasanya. Di Bali Brownies juga banyak banget varian baru ya guys. Yang ini brownies pistachio, manis dan nyoklat brownies cocok ketemu kacang pistachio yang gurih. Terus ada brownies Cadbury, pas digigit coklat Cadbury-nya ikutan meleleh. Nah kalau yang ini brokis, brownies cookies. Cookiesnya tuh masih renyah loh, padahal di dalam browniesnya tuh nge-fudgy. Yang terakhir ada karamel, topping karamelnya yang generous banget ya. Jadi kalau ke Bali, oleh-oleh yang harus kalian bawa pulang ya Bali Brownies ya guys. Oh jadi ini roti yang pas manggang tuh harum butternya sampai kecium ke jalan-jalan. Rotinya ungu, gemoy-gemoy banget ya. Baru keluar panggangan langsung dimakan. Terus feelingnya meledak, lumer banget guys. Akhirnya guys Mimin cobain taroban. Antreannya pun gak kalah meledak juga guys. Kayaknya ya setiap ada outlet taroban di situ pasti banyak banget orang yang beli. Awalnya mereka tuh pasti kepincut sama harum wangi butter panggangan rotinya, karena bikinnya tuh dadakan satu persatu guys. Jadi fresh from the oven. Lucu banget ya, rotinya tuh gemoy warna ungu gitu karena emang terbuat dari taro. Dan spesialnya lagi mereka tuh pakai butter dari New Zealand loh. Kalian tuh bisa beli satuan di paper bread atau family pack isi 6 kayak Mimin gini. Udah dapet guys. Tuh lihat masih panas ini. Bener-bener masih anget. Jadi teksturnya tuh luarannya garing gitu guys. Feeling lemon mascarpone-nya tuh meledak. Tuh bener-bener so full itu guys feelingnya. Dan uniknya krimnya ini tuh dingin walaupun rotinya panas. Jujur guys ini tuh enak banget, 10/10 dari Mimin. Wangi butter dan taruhnya tuh bener-bener seharum itu. Yang ini feeling coklat guys. Semua tipe feelingnya tuh gak over sweet, Mimin suka. Wah ini sih cocok banget ya buat buka puasa nanti. Terus mereka tuh juga punya minuman taro latte. Kaget Mimin, ternyata mereka bikin minuman juga enak banget loh guys. Kalau ketemu outletnya taroban, kalian wajib cobain. Untuk harga normal pie-nya mulai dari 10.000. Jadi kalau misalnya kayak beli minuman dapat potongan 5.000 aja. Jadi semua minuman bisa dibandingin sama pie Kak. Kita ada 4 varian untuk pie-nya, keju, coklat, butterscotch sama original. Kabar baik sama Ton, sekarang Kopai Latte udah buka di Jimbaran. Ini tuh tempat nongkrong
nongkrong dan beli oleh-oleh favorit Mimin kalau lagi di Bali. Yang cabang ini tuh estetik dan cozy banget, enak buat nugas. Outdoor space-nya juga rindang. Wah, tempatnya tuh adem dan culture banget. Nah, mereka tuh terkenal sama latte gula Balinya ini, guys. Terus butterscotch latte-nya juga terkenal enak. Parah, ini approve banget. Kopinya enak banget, gula Balinya juga legit. Nih dikombain sama pie latte yang original. Jadi kalau beli kopi seharga 20.000, pie-nya ini jadi seharga 5.000 aja. Worth it, Paul. Suaranya ini tuh nge-pull banget dan dalamnya ini creamy, guys. Enak banget. Rasa susunya ini dominan. Untuk non coffee-nya ada Kyoto Matcha Latte yang dikombain pakai pie coklat. Rasa coklatnya ini mewah banget. Padahal Mimin belinya cuma 5.000. Gara-gara dapat bundlingan Kyoto Matcha Latte ini yang cuma 20 ribuan. Sepet, gurih, aromatik. Mereka juga ada risol mentai yang gede banget. Terus isinya lihat, guys. Luber banget ya. Risol seyami ini harganya cuma 10.000, guys. Recommended banget sih jajanan kopi latte. Nah, buat keluarga di Jawa Timur, Mimin juga beli yang kemasan box kayak gini, guys. Packagingnya ini aman banget ya, mau dibawa keluar kota ataupun keluar negeri. Cus lah samperin kopi latte. Cuman jual tampilan doang ya, guys, tapi masakannya tuh beneran enak banget. Duh, udah cantik, pinter masak, nggak kayak Mimin ya, bisanya makan doang. Guys, Mimin mau kulineran khas Kalimantan, khususnya Singkawang dan Pontianak, dan semua masakan itu cuman ada di Pondok Susi Kitchen. Yuk. Ini nasi kuning khas Singkawang ya. Nah, ini nih Cisusi asli dari Singkawang. Orang-orang Singkawang tuh pada cantik-cantik ya. Khas Pontianak ini. Manis, gurih, segar. Ada cehuntiau dan coy. Awas panas. Semuanya Cisusi sendiri yang ngelayani. Ini nasi kuning Singkawangnya Mimin pakein sambal teri dan sambal cumi. Makannya pakai tangan kayak gini, guys. Mimin baru pertama kali nyobain nasi kuning khas Singkawang dan langsung suka. Dipaduin sambal teri dan sambal cuminya tuh jadi gurih pedes gitu loh, guys. Gak cuma menu-menu khas Kalimantan ya, guys. Mereka juga ada menu khas Nusantara nih, sambal tempong, guys. Orang Kalimantan bikin nasi tempong. Wah, ternyata enak banget loh. Sambalnya otentik, pedes, seger. Terus ayamnya nih seempuk dan selembut itu. Ajaib banget deh tangan Cisusi. Coipannya, guys, siramin sausnya. Coipannya ini mulai dari kulit sampai isiannya made by Cisusi. Isiannya ada kucai, talas, dan bengkuang. Kulitnya tipis, kenyal, dan isinya kres-kres. Nah, Cisusi juga bisa bikin rujak buah khas Singkawang, guys. Fresh, langsung dibikin di tempat. Potongan buah-buahannya juga seger banget ya itu. Langsung diaduk jadi satu. Nah, bedanya sama rujak yang lain, kalau rujak Kalimantan tuh pakai ebi kayak gini, guys. Serbuk ebi kayak gini tuh cuman Singkawang punya, guys. Hasilnya rujak buahnya tuh nggak cuma manis doang, tapi ada gurihnya gitu. Ini Mimin juga pertama kali cobain sop ikan teri daging. Makanya diperisin jeruk songkit dulu ya, biar rasanya tuh lebih seimbang. Potongan dagingnya melimpah dan ini tuh ngaldu banget loh. Nah, ini dia, guys, cehuntiaunya bikinan Cici cantik yang tadi tuh. Pakai bongko yang asli pandan, manis, gurih, dan ada bau pandannya. Terus santannya ini juga kental banget, guys. Berkali-kali nyobain cehuntiau, cuman bikinan Cisusi yang paling enak. Yuk cobain juga. Bola biliar yang bisa muncrat. Gila, ini tuh mengalir deras dan mengucur sampai ke mulut Mimin. Sayang banget kalau sampai kebuang-buang. Kali ini Mimin mau ngabisin liburan Nataru di Kembang Deli Kopitiam. Ini tuh kopitiam Melayu Cina halal yang lagi happening banget. Tempatnya tuh cozy dan estetik banget ya. Jadi cocok buat ngabisin waktu bareng keluarga dan orang-orang tercinta. Menunya 100% halal, guys. Yuk kita cobain nasi goreng rendangnya. Dia tuh rempahnya main banget dan daging sapinya generous. Mimin juga pesen terong kamhyong. Dia tuh digoreng garing dengan tepung, jadi teksturnya crispy. Dan aroma wangi dari daun karinya tuh kuat banget. Next, Mimin juga cobain bestsellernya, ayam goreng Kembang Deli. Ada manis, asem, pedes, enak banget, guys. Nah, yang kayak bola biliar ini tuh namanya emas hitam manis. Dia tuh semacam bola obi yang diisiin salted egg. Begitu Mimin gigit, muncrat sampai luber-luber dong. So far, menu dari Kopitiam Kembang Deli ini tuh gak ada yang gagal. Termasuk mochi hitam wijen ini nih, jangan sampai skip. Gurih, manis, umami, dan teksturnya kenyal-kenyal. Tuh, lihat isiannya. Ini Mimin pesen puding serai, nggak akan ada di Kopitiam lain. Selain itu, kopi apukat Milo dan kumquat pritzernya ini recommended banget loh. Pokoknya kalau kalian liburan Natal dan Tahun Baru ke Bandung, wajib mampir ke Kembang Deli. Makan sosis babi jumbo dan ramyeon di Sungai Han. Jujur ini udah jadi wishlist Mimin sebagai pecinta drama Korea, guys. Jenis ramyeonnya banyak banget dan hati-hati ya, mostly di sini tuh mengandung pork. Gak lupa Mimin juga ambil banana milk yang lagi viral ini. Ramen hack, sekarang kita pilih sosis yuk, guys. Sosis. Dan ini sosisnya juga sosis babi, guys. Ukurannya gede banget. Sekarang langsung kita masak. Nah, ini part terserunya, masak ramyeon. Tinggal dicampurin bumbunya, terus dituang air panas. Tinggal pencet doang,
airnya tuh nggak mungkin kebanyakan guys. Pas banget buat mie kuah. Canggih kan, nggak perlu naker-naker lagi deh. Pastinya Mimin pilih yang ramen babi dong. Sambil nunggu mie-nya mateng, Mimin minum banana milknya. Emang bener ya, enak banget, gak terlalu manis juga. Nah, makan ramyonnya tuh enakan kayak gini guys. Sosis babi yang jumbo dicelupin mie ramyonnya. Sosisnya tuh ceplus banget, babi banget lah. Cocok sama mie ramyonnya yang babi juga. Apalagi ini Mimin makannya malam-malam di Sungaihan. Udah kayak di drakor deh. Yuk kalian cobain juga. Tempat segede ini tuh bukan mall loh guys, tapi cafe. Penasaran Mimin isinya apaan ya? Yuk. Namanya tuh Mix and Max. Lah tapi emang dari luar ini kayak mall guys. Ada baju-baju kayak gini. Begitu dibuka ternyata cafe. Tuh ada barista-barista yang lagi nge-whisk matcha. Mix and Mix ini kita ada jual butik sama brand cafe sih. Cuma base kita itu sebenarnya di Medan. Kita udah buka restoran juga di Medan. Sama ada jual baju butik juga. Bajunya juga bagus-bagus lagi. Kita cobain menu-menunya yuk. Nah mereka tuh terkenal sama Einspiner seriesnya guys. Jadi minumannya tuh di atasnya ada homemade sea salt free dan sekaligus menjadi Einspiner pertama di Indo. Nah ini tuh matchanya nggak sembarangan guys. Pakai highest ceremonial grade matcha yang impor dari Uji Jepang. Konsistensi krimnya tuh bagus banget ya guys. Dan ini coklatnya bukan pakai yang mediocre. Einspiner seriesnya bener-bener gak ada lawan sih. Nah ini dirty series mereka pakai full arabica dan susu yang khusus ini yang black sesame guys. Ternyata wijen hitam dan kopi tuh cocok banget kalau dipaduin, umami. Kalau yang ini yang hazelnut tuh lihat pakai potongan kacang hazelnut asli. Kopi tergurih yang pernah Mimin cobain. Ngasih lotus biscoffnya generous banget. Butterscotch latte-nya ini Mimin klaim jadi yang terenak di Indo. Shibuya maple toastnya ini juga jangan sampai ke skip. Base-nya aja pakai roti tawar Jepang. Ngasih butternya juga banyak banget. Dipaduin homemade cream yang milky. Ini tuh pecah banget di mulut Mimin. Diakhiri dengan matcha black sesame latte. Wah kalian mesti banget sih nyamperin ke sini. Wow. Bang Coipan satu tanpa. Bayangin guys, ini tuh seporsi loh, tapi dapat sebanyak ini. Kira-kira Mimin kuat gak ya ngabisin semuanya? Gimana gak kelengar semuanya ini Mimin abisin sendiri. Ini tuh Mimin nobatin jadi coipan terenak yang pernah Mimin makan. Gak banyak yang tahu ini tuh comfort food andalan Mimin kalau lagi di Bali guys. Namanya Uncle Pipin. Tempatnya lucu, adem, ala-ala peranakan gitu. Terus ini tuh lokasinya di tengah kota di Jalan Dewi Sri guys. Nah ini kalau kalian lagi cari kopi tiam dengan aneka masakan yang sangat comforting. Dan ini bestseller mereka guys, Uncle Chili Mie. Pedesnya pas dan ada creamy dari telur setengah matang. Karena ini khas Singkawang, jadi mereka punya jamnya. Jadi ini tuh bakminya orang Singkawang gitu guys. Penyajiannya di piring dan toppingnya tuh ada cincangan babi dan lemak babi garing. Yaps, bener banget, Mimin tuh selalu suka kalau makanan ada babinya guys. Karena menurut Mimin daging babi tuh comforting. Kayak braised pork belly mereka nih, manis, gurih, dan daging babinya tuh berlemak. Belum lengkap ya rasanya kalau nggak pesen fried pork belly-nya. Garing, juicy, dan makin gurih karena ada taburan wijennya. Terus coipan mereka ini best of the best. Kulitnya kenyal dan lobaknya kres-kres. Onde-ondenya luarannya garing dan isian salted egg-nya langsung muncrat guys. Yang bentuknya unik ini tuh bakpao ya. Dan di tengahnya ini isian srikaya. Duh, enak banget, anget-anget guys. Kalau kalian pesen teh tarik di sini, nariknya tuh bener-bener sampai tinggi, sampai berbusa gitu loh atasnya, creamy banget. Kalau ke Bali wajib samperin Uncle Pipin.